saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada hari ini untuk kita sama-sama dapat beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan mempersiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, yang setia di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku.
menyembahmu, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup. Tiada yang lain kami sembah Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap segala pujian, segala hormat hanya bagimu Bapa. Pagi siang hari ini kami bersyukur, berterima kasih Bapa, buat kasih anugerah-Mu terlalu luar biasa di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami boleh bergerak, kami boleh bernafas, bahkan kami boleh menghirup udara segar, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, saat ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini, bahkan keluarga yang ada di rumah masing-masing, kami mau bawa hidup kami mau persembahkan untuk Engkau Tuhan. Seluruh tubuh jiwa roh kami mau memuji menyembah Tuhan. Tetapi sebelum lebih jauh kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa, kami datang kepadamu mohon pengampunan. Kami berdamai dengan Engkau Tuhan, kami berdamai dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan suci kuduskan hidup kami saat ini. Layakkanlah kami untuk menyembah Tuhan, layakkan kami untuk melayani Tuhan. Biar kami mampu Tuhan menarik hadirat-Mu hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami, sehingga Engkau Tuhan akan bertata di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Engkau akan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Ketika Engkau akan hadir di tengah-tengah peribadatan kami, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah peribadatan kami Tuhan, sehingga kami boleh lihat nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai kami semua yang terlibat di tengah pelayanan Tuhan pada siang hari ini. Bagi kami umat-umat Tuhan yang mau melayani, bahkan hamba Tuhan yang akan melayani, biar urapan khusus menyertai kami Tuhan, sehingga benar-benar kami rasakan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah peribadatan kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Segala intimidasi iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba merongrong, yang coba-coba mencuri sukacita kami beribadah kepadamu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, hancurkan, halaukan dari kehidupan kami. Roh Kudus membebaskan kami Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus membebaskan kami untuk memuji, memuliakan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami siap beribadah Tuhan. Kamu siap musrahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau siap beribadah. Kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, kita akan
akan berglori di dalam Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan perkasa di bumi, di surga. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Siapkan tanah hati yang baik, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan akan tertabur di tanah-tanah yang baik, dan itu akan bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang telah Kau berikan Bapa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Bapa, Engkau hadir di setiap keluarga yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan,
Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan mereka Bapa. Seperti Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami pada saat ini Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong kehidupan kami. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya Bapa. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, Engkau dapat Tuhan Yesus memberikan jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Kalau Engkau Tuhan yang terlebih besar dari segalanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap dikoreksi oleh firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi tuntunan bagi kehidupan kami Bapa. Menjadi pegangan kehidupan kami Tuhan. Bapa, Kau mau urapi Ibu Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dalam kehidupannya Bapa adalah berasal dari kuasa-Mu Tuhan, yang dapat mengubahkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kekasih, saudara-saudari yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan perkenankan untuk jumpa, sekalipun hanya melalui ibadah online saudara. Tapi kita menyadari bahwa di mana kita berada, di sana Tuhan ada. Dan hari ini pun Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan menyampaikan isi hatinya dalam hidup kita. Mari buka hatimu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara, kita akan melihat satu pembacaan firman Allah. Saudara, kita melihat di dalam Matius 6. Saya ingin membawa saudara untuk baca dari ayat 19 sampai ayat 34. Tapi tidak memungkinkan waktu yang ada, makanya saya ambil di dalam ayat yang ke-25 saudara ya. Firman Allah di dalam ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama saudara ayat ini. Sekali lagi saya hitung 1 sampai 3. 1, 3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan saudara, firman Allah pada pagi hari ini berjudul menyikapi. Saudara ya, menyikapi kebutuhan-kebutuhan jasmani ya, menyikapi kebutuhan-kebutuhan materi. Saudara ya, saya bicara tentang bagaimana saudaraku di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi di depan saudara, di dalam hidup saudara. Kalau ucapan ini saudaraku, murid-murid Yesus, saudara di sini dikatakan para murid Yesus harus mengambil keputusan saudara yang benar tentang bagaimana mereka bersikap ya terhadap kebutuhan-kebutuhan secara materi saudara. Jika tidak, beberapa ancaman terhadap kesetiaan kepada Tuhan itu akan terjadi. Amin saudara. Itu akan terjadi. Jadi sikap yang kita harus ambil saudara untuk supaya kesetiaan kita kepada Tuhan itu tetap saudara ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Dan saya percaya ketika firman yang Tuhan bawa kita untuk mengerti saudaraku, kita mau haus dan lapar firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada saudara lewat apa yang akan dia katakan saudaraku. Jadi sikap, sekali lagi saya katakan saudaraku, di sini kita harus mengambil sikap. Mengambil sikap dalam menghadapi keadaan kebutuhan-kebutuhan yang ada di depan kita. Dan jika tidak saudaraku, kita di sini dikatakan akan terancam kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan bisa terjadi saudaraku ya, banyak orang yang hari-hari ini mengalami hal-hal yang sulit saudara ya. Dan banyak di antara mereka
yang untuk berdoa pun, saudara ya, untuk beribadah apalagi, saudara ya, untuk bangun hubungan dengan Tuhan udah malas karena tidak mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Mulai berubah setia, saudara. Tapi kalau pagi hari ini Tuhan mau supaya kita menyikapi hidup ini di dalam menghadapi hari-hari yang ada. Apa sikap kita dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sukar ini, saudara? Kita melihat ada beberapa hal, saudara, untuk kita belajar, saudara ya. Saya pun mau belajar, saudaraku, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita mau belajar, saudara ya. Nah, hal apa yang kita belajar dari ayat-ayat yang kita akan baca ini, saudaraku? Pertama, saudara ya, kita baca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Apa yang Tuhan mau? Hal pertama yang harus kita lakukan, menyikapi hidup ini, saudara. Di sini dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Apa yang kita ambil, saudaraku, dari firman Allah ini? Tuhan mau setiap kehidupan kita orang percaya mau memprioritas yang benar, saudara ya. Kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, saudara ya. Kita harus memprioritaskan harta surgawi, bukan hal-hal duniawi. Saudaraku, harta surgawi itu lebih penting dari hal-hal yang duniawi, saudara ya. Kita harus mengutamakan Tuhan, hal-hal yang kekal, dan menomorduakan hal-hal yang sementara. Jadi di sini dikatakan, saudaraku, dalam hal apa kita lakukan, sikap apa kita menghadapi hal-hal seperti ini. Tuhan mau supaya kita memprioritaskan Tuhan. Minggu kemarin, saudaraku, berbicara tentang bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam keluarga, menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan satu contoh yang kita bisa ambil dari keluarga Obed-Edom. Mereka menghadirkan Tuhan. Mereka mengutamakan Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, di dalam segala hal. Dan kau lihat bagaimana keberhasilan Obed-Edom dia peroleh. Karena apa, saudaraku? Dia mengutamakan Tuhan. Dan kalau hari ini juga Tuhan berbicara bagaimana kita mau mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, saudara. Hal ini yang perlu kita belajar dari apa yang ada di dalam ayat ini. Di sini dikatakan orang Kristen atau kita orang percaya, saudaraku, harus membuat prioritas yang benar. Saudaraku, yang diprioritaskan adalah harta surgawi, bukan hal-hal duniawi, saudara ya. Nah, kita, saudaraku, harus mengutamakan yang kekal dan menomorduakan yang sementara. Saudara, untuk kebutuhan makan pakai keuangan kita tuh, untuk hal itu, saudaraku, hanya sementara kita ada di dalam dunia ini. Saudara tahu bahwa kerajaan kita bukan di dalam dunia ini. Kerajaan kita adalah di surga. Karena itu Tuhan mau dalam hidup kita, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan lebih dari hal-hal duniawi. Kebutuhan-kebutuhan kita yang hanya di dalam dunia ini sementara. Satu kali kelak ketika Tuhan ambil kita akan tinggalkan dan tidak ada satupun yang kita akan bawa, saudara. Paling cuma peti kalau kita Tuhan panggil dalam keadaan meninggal ya. Peti itu pun juga cuma tinggal di dunia, saudara ya. Dikubur, saudara. Tidak ada sesuatu yang kita bawa. Makanya saudaraku, Tuhan memberikan, saudaraku, untuk kita kumpulkan harta di surga. Di sana dikatakan ngengat dan karat tidak merusakannya, dan mencurinya tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, hal ini yang perlu kita pelajari. Cari hal-hal yang berbicara tentang Tuhan, saudara ya. Cari hal-hal yang harta surgawi, yaitu kebenaran. Kebenaran di atas segalanya. Saudaraku, kalau kita hidup di dalam kebenaran,
Saudaraku, firman Allah katakan orang yang benar tidak akan jatuh tergeletak. Amin, saudaraku. Ada tangan Tuhan yang mengangkat hidup kita. Jadi ketika kita hidup benar, saudaraku, hidup menyenangkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat mengalir dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan dibiarkan untuk menjadi meminta-minta, menjadi pengemis. Tidak, saudaraku. Ada janji Tuhan yang Tuhan mau lakukan di sana. Jadi ini, saudaraku, bagian pertama, saudaraku, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan kita melihat bagian yang kedua, saudara. Kita baca ayat yang ke-21, saudara. Apa yang dikatakan di sini, ya? Bagian kedua, firman Allah katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kalau kita baca ayat ini, saudara, ya, saya mau katakan Yesus kita adalah Yesus yang realistis, saudaraku, ya. Dia mengerti, ya, memahami situasi yang sedang terjadi, saudara. Nah, di sini dikatakan, saudaraku, sekali Tuhan mau, saudaraku, dalam kehidupan kita, jika harta duniawi itu menjadi prioritas hati kita, ya, saudaraku, kita pun akan tertambat pada hal-hal duniawi, saudara. Nah, kalau harta duniawi itu lebih utama dari kepentingan Tuhan, saudara. Saya mau katakan, saudaraku, harta harus, saudaraku, ditempatkan, saya mau katakan, ditempatkan sebagai hamba dan alat. Saudara tahu, kalau hamba, jadi kita yang merintah, benar nggak, saudaraku? Kalau alat itu kita yang ngatur, benar nggak, saudara, ya? Jadi kenapa Tuhan minta, saudaraku, supaya jadikan harta itu, kekayaan itu, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, saudaraku, menjadi hamba, kita yang ngatur, saudara. Dan kalau tidak kita mengaturnya, saudaraku, saya mau katakan, saudaraku, ini sesuatu yang agak-agak pedas, tapi harus saudara ketahui. Kalau kita nggak mengaturnya dengan baik, saudaraku, firman Allah katakan, jika tidak, ia akan melonjak dan menjadi tuan, saudaraku, dan kita dikudeta, nyah menjadi kedudukan budak. Benar nggak, saudara? Jadi kalau kita mengutamakan hal-hal duniawi, kebutuhan-kebutuhan hidup kita lebih dari Tuhan, saudara. Saudara tidak menyadari bahwa itu akan membuat, saudaraku, kekayaan apa yang kita perlukan itu yang akan membuat kita jadi hamba. Dia yang memerintah kita. Nah, bahaya, saudaraku, kalau kekayaan harta yang kita butuhkan itu yang mulai mengatur kita. Kita bisa salah jalan, saudara. Begitu banyak, saudaraku, orang-orang yang ada di penjara karena apa? Korupsi, saudaraku. Sebab saya mau katakan, saudaraku, kekayaan duniawi tidak akan memuaskan hidupmu, saudara. Kekayaan duniawi tidak akan membuat engkau puas dengan itu. Sekali engkau punya kendaraan, kau inginkan supaya ada kendaraan lagi. Sekali engkau punya rumah, kau inginkan punya rumah, saudara. Sekali ada, saudaraku, apa yang engkau inginkan tidak ada puas, saudara, ya. Kau ingin apa yang saudara dapatkan, ingin lagi yang lebih bagus, yang lebih bagus, yang lebih bagus. Dan kemudian, saudaraku, saudara tidak sadari bahwa engkau sedang diatur, diperintahkan, diperbudak oleh apa yang engkau miliki. Yang kemudian saudara sadar nanti ketika engkau sudah ada di penjara, saudaraku, karena orang yang mau hidup seperti ini, saudaraku, dia bisa berbuat segala cara, saudara, untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Saya gak mau seperti itu terjadi dalam hidupmu, saudara. Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan. Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan. Karena di dalam kita memprioritaskan Tuhan, kita akan membawa hidup kita. Bukan menjadi hidup yang buruk, saudara. Tidak. Tapi hal-hal yang baik yang akan nantinya Tuhan tunjukkan dalam hidupmu. Saudara, inilah, saudaraku. Jadi jangan kita diperbudak oleh, saudaraku, dengan harta-harta yang kita miliki. Kita bersyukur Tuhan percayakan kita memiliki kekayaan, saudara. Kita bersyukur kita memiliki apa yang kita inginkan. Tapi lebih dari itu, saudaraku, apa yang kau dapatkan dari Tuhan, kau kembalikan itu untuk puji, muliakan Tuhan. Jangan diperdaya, saudara,
dengan apa yang engkau miliki, membuat engkau tidak setia kepada Tuhan, membuat engkau tidak bersedia untuk melayani Tuhan, saudara. Jangan harta kekayaan membawa engkau jauh dari Tuhan. Hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidupmu. Saudara, saya percaya dan saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya layani untuk bisa memprioritaskan Tuhan lebih dari hal-hal duniawi. Saudaraku, bagian yang kedua tadi, saudara, kita masuk pada bagian yang ketiga, saudara. Yang ketiga kita baca ayat 31, saudara, ayat 25 ya, sampai ayat 31. Ini ayat yang panjang, saudara ya. Tidak apa, kita baca sama-sama di rumah, saudara ya. Jadi sementara engkau mendengar, saudara baca Alkitab, saudara ya, supaya saudara mengerti ini firman yang Tuhan mau sampaikan. Saudaraku, firman Allah berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara, diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Dan jika demikian, Allah menadani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Saudara-saudaraku, di dalam bagian ketiga di sini, saudaraku, ini bicara bagaimana kita memprioritaskan ya. Salah satu prioritas soal harta membuat kita kehilangan kesukaan, saudara ya. Kehilangan kesukaan dalam hidup ini. Saudara, kalau hidup tidak bersemangat, yang adanya beban kita jalani, saudara ya. Hidup tanpa bersemangat, saudaraku, yang adanya beban sampai dia berjalan tidaklah mampu untuk berjalan lurus. Dia akan berjalan bungkuk, saudara. Dan orang yang berjalan bungkuk terlihat bahwa beban yang dia pikul amat berat, saudara. Ya, beban yang dia pikul adalah amat berat. Saudaraku, hidup akan membungkuk atau memikul beban kekhawatiran tentang kebutuhan hari-hari itu, saudara. Nah, kehidupan seperti itu akan merendahkan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi orang yang seperti itu, saya mau katakan, sama arti dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Khawatir dengan hal-hal yang dia hadapi. Saudaraku, padahal kita tahu lewat firman Tuhan ini begitu jelas, saudaraku. Nggak usah khawatir hari esok, saudaraku. Ada jawaban di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Makan pakai keuanganmu Tuhan yang menyediakan. Ya, jangan biarkan kekhawatiran, kecemasan, saudaraku, ini berkali-kali saya katakan, jangan izinkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menghantui hidupmu sehingga firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kita tidak dapatkan apa-apa di sana. Karena apa? Hidupmu adalah penuh dengan kekhawatiran. Sekali lagi, saudaraku, saya katakan, kekhawatiran itu, saudaraku, bukan ciptaan Tuhan, saudara. Tuhan tidak membawa kita khawatir. Tuhan mau membawa kita bagaimana punya keberanian untuk meyakini bahwa kebenaran firman itu ya dan amin. Yang Tuhan akan kerjakan jauh lebih besar dan apa yang lebih besar dari apa yang kau doakan. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu.
Saudaraku, berarti dalam hidup kita Tuhan minta satu, yakinkan hidupmu bahwa engkau ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Yakinkan hidupmu bahwa engkau ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memerintah berkat, ya. Tuhan yang perintahkan berkat itu mengalir dalam hidupmu. Dalam segala usahamu, dalam segala pekerjaan apa yang engkau hadapi, saudaraku, Tuhan yang menjadi sumber berkat itu. Jadi kalau namanya sumber berkat dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Yang kita cari bukan hal-hal duniawi, saudaraku. Cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan lebih utama dari hal-hal yang duniawi. Bukan berarti, saudara, saya minta supaya engkau tidak bekerja. Tunggu aja datang sendiri berkatnya. Saudaraku, engkau pasti bekerja, ya. Tuhan minta supaya kita jangan malas bekerja untuk sesuatu yang ingin kita raih. Harus kita bekerja. Tapi di dalam pekerjaan itu, jangan kita memprioritaskan hal-hal itu lebih dari Tuhan. Tuhan pencemburu, saudara. Kalau kita mengutamakan hal-hal yang sementara hal-hal yang kekal kita abaikan, saudaraku. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Betapa Tuhan perlu bagaimana kita menyikapi hidup ini untuk mengutamakan Tuhan lebih dari hal-hal yang lain. Karena di dalam kita mengutamakan Tuhan, berkat dari Allah yang menjadi janjinya, dia genapi dalam kehidupan saudara. Jadi inilah, saudara, ya, kita diajak oleh Yesus untuk menghargai hidup berdasarkan kasih dan perhatiannya, bukan berdasarkan apa yang kita makan atau kita miliki. Saudara, mari pada pagi hari ini, ketika firman Tuhan disampaikan, firman Allah disampaikan, Tuhan menginginkan kita, Tuhan menuntut dari kita untuk membuat komitmen mutlak hanya kepada Tuhan saja. Amin, saudara. Kita memiliki, Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita berkomitmen mutlak hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan segalanya dalam hidup kita. Ada pujian yang mengatakan, keperluanku Yesus saja. Saudara, kalau kita utamakan Tuhan lebih dari keperluan kita, Tuhan juga yang akan membuka pintu-pintu berkat buat saudara. Dan pintu berkat Allah, saudara tidak pikirkan dari mana itu bisa datang, saudaraku. Itu adalah rahasia Allah untuk membukanya dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau Allah bukakan pintu-pintu berkat Allah, engkau akan salut dan mengagumi betapa luar biasa Tuhan itu di dalam hidupmu. Jadi bangun komitmen mutlak dengan Tuhan, saudaraku, untuk melakukan hal-hal yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dengan menempatkan Allah, saudaraku, sungguh sebagai Tuhan, saudaraku. Kita perlu belajar dari hari ke hari. Saudaraku, kita menundukkan, saudaraku, kebutuhan makan pakai di atas pemeliharaan Tuhan dan perintah Tuhan. Amin, saudara. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan memerintahkan berkat-berkat itu tepat datang pada waktu di mana engkau butuhkan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi inti prinsip inilah maksud Tuhan, saudaraku. Kita mau mendahulukan kerajaan Allah dan percaya bahwa Dia yang memenuhi kebutuhan materi hidup kita. Saudara, kita baca di dalam ayat terakhir, saudaraku, ayat 33 sampai ayat yang ke-34, saudara. Melihat di sini apa yang kita akan peroleh ketika kita mengutamakan Tuhan. Ini ayat-ayat yang biasa, tapi kalau firman Allah datang buat kita, Tuhan akan membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, saudara. Di sini dikatakan carilah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi berkat-berkat yang kita butuhkan hanya sementara di bumi ini, saudaraku, akan mengiringi kita, saudara, ya, akan mengiringi kita.
Jadi di mana engkau mencari Tuhan, di mana engkau terlibat di dalam pelayanan, dan engkau kerjakan itu dengan rasa tanggung jawab, bukan kepada manusia, kepada Tuhan yang empunya pekerjaan itu, dan Dia sumber segala berkat yang akan mendatangkan berkat-berkat itu dalam usaha pekerjaanmu, dalam pendidikan anak-anakmu, dalam kebutuhan makan pakai, dalam usaha, dalam dapurmu, saudaraku ya. Dapur tidak akan kering, saudara ya. Tuhan mau menyediakan itu di dalam setiap hidup kita. Kita bersyukur punya Allah yang baik, saudaraku. Tapi hal yang harus ada dalam hidup kita, menyikapi hari-hari ini, saudaraku. Hari-hari ini memang hari-hari yang sukar, saudara. Hari-hari yang sulit, saudara. Tapi di dalam hal-hal yang sulit, ketika engkau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan akan memperlihatkan bahwa Dia Allah yang besar dan dahsyat, sumber segalanya. Dari Dia yang akan menolong hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan. Kami harus menyikapi hidup kami dengan berbagai hal lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, dalam hal apa yang kami harus lakukan, kami harus memprioritaskan Tuhan. Kami mau menomorduakan hal-hal yang sementara, sehingga hidup di mana kami ada di hari-hari yang sulit ini, hanya Tuhan yang ada di dalam kami, yang akan mampu memberikan jalan keluar saat kami menghadapi sesuatu yang sukar. Tuhan tahu persis setiap pribadi kami, tahu persis setiap kehidupan kami, dan di dalam hati kami yang terdalam Engkau tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang kami butuhkan hari-hari ini, Tuhan. Dan kami mau belajar lewat firman-Mu, bagaimana kami harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Karena ketika kami melakukan itu, firman-Mu berkata, Tuhan akan tambahkan berkat-berkat itu di dalam hidup kita, dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat betapa dahsyat mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan lebih jauh kebenaran firman-Mu dalam setiap telinga yang mendengar, setiap mereka yang melihat dan memandang, bahkan yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, di dalam kendaraan sekalipun, mereka yang mungkin sementara Tuhan ada di dalam pekerjaan, Tuhan memberkati mereka dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan mengubah hidup kami menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di Riom Bandung. Kami rindu kebenaran firman itu yang akan mengubah hidup mereka menjadi seperti yang Kau inginkan. Kehidupan mereka diberkati karena kami percaya merupakan kerinduan Allah untuk kami diberkati Tuhan. Kami rindu berkat-berkat itu pun mereka miliki dalam hari-hari yang mereka lalui bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online pagi ini. Mulai dari WL Singers, pemain-pemain musik, pemegang multimedia, pelayanan kamera. Berkati mereka Tuhan. Mereka memberi diri dan hidup untuk tekun di dalam melayani-Mu. Mereka memberi kesetiaan mereka di dalam melayani-Mu. Tuhan, berkat dari Allah kiranya tercurah dalam hidup mereka. Pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Kami percaya berkat dari Allah melimpah dalam hidup mereka semua. Bahkan semua kami yang ada, kami diberkati Tuhan dengan berkat yang dahsyat dari Allah sendiri. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saudara, kita angkat tangan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai dan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan hidup kami lebih lagi masuk pada perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-berkat Allah turun mengalir dalam hidup kami. Tidak ada satu di antara kami yang tidak diberkati, karena janji Allah itu yang Tuhan menyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan
Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, selamat pagi semua Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah. Tetap setia. Amin, saudara. Mengutamakan Tuhan lebih dari hal-hal yang lain. Ketika kita mengutamakan Tuhan, berkat-berkat Tuhan pasti tambahkan di dalam lumbung-lumbungmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera buat semua, sehat dan tetap semangat. Haleluya, amin.